Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah tempat wisata bersejarah yang ada di daerah Yogyakarta. Tempat ini merupakan sebuah candi peninggalan Hindu, namanya adalah Candi Prambanan. Seperti apa sejarah dan ulasan tentang Candi Prambanan di Yogyakarta ini? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya bisa terus update dan mengikuti video-video terbaru. Selamat menyaksikan. Candi Prambanan tepatnya berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Keranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan terletak di lingkungan Taman Wisata Prambanan, kurang lebih sekitar 17 km ke arah timur dari Yogyakarta. Lokasinya hanya sekitar 100 meter dari Jalan Raya Yogyakarta Solo, sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Sebagian dari kawasan wisata yang terletak pada ketinggian 154 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan sebagian lagi masuk dalam wilayah Klaten. Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Dan sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli dari Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba atau pelataran luar, tengahan atau pelataran tengah, dan jeron atau pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas sekitar 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong dan belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Kemudian di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas sekitar 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak. Makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang paling bawah, terdapat 68 candi kecil
yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, dan di teras ketiga terdapat 52 candi. Dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur atau rusak. Yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Di pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci atau sakral. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas sekitar 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura paduraksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Candi Prambanan yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Sebenarnya candi ini merupakan pemujaan dari Dewa Siwa, dan di dalam salah satu candi ini terdapat arca Dewa Siwa setinggi sekitar 3 meter. Juga terdapat arca Dewi Durga atau Roro Jonggrang yang dalam kisah meminta dibangunkan 1000 candi yang merupakan candi Prambanan ini. Ini adalah arca Dewa Siwa atau dewa yang paling tinggi. Tinggi keseluruhan mencapai 409 cm. Konon arca Siwa ini menggambarkan Raja Balitung dari Mataram Hindu yang dipuja sebagai Siwa. Arca Dewa Siwa pun dibuat dengan ukuran paling besar dari kedua arca dewa utama lainnya. Ada sebuah kisah yang melekat pada Candi Prambanan, yaitu kisah mengenai Roro Jonggrang. Kisah ini bermula saat ayahnya, Raja Prambanan, gugur dari perang melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pingging. Bandung Bondowoso secara otomatis langsung menguasai Kerajaan Prambanan. Di saat bersamaan, Bandung Bondowoso juga ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun Roro Jonggrang menolak mentah-mentah lamaran Bandung Bondowoso. Penolakan Roro Jonggrang tersebut membuat Bandung Bondowoso marah. Ia pun mengurung perempuan cantik itu di dalam istana bersama si Sumi dan dayang-dayang lain. Setiap hari Bandung Bondowoso terus mendesak Roro Jonggrang untuk menikah dengannya. Hingga pada suatu hari Roro Jonggrang pun telah mendengar permintaan itu dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Roro Jonggrang bersedia menikah dengan Bandung Bondowoso dengan syarat untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu semalam. Nah teman-teman, ini adalah ruangan candi yang di dalamnya bersemayam arca Dewi Durga atau yang disebut Roro Jonggrang. Setelah dilakukan penelitian, ternyata Roro Jonggrang itu hanyalah sebuah dongeng. Dan arca ini merupakan arca dari seorang dewi yang namanya adalah Dewi Durga, yang kemudian disangkut pautkan menjadi arca Roro Jonggrang. Jadi jangan salah ya teman-teman, Roro Jonggrang itu hanyalah sebuah dongeng atau sebuah cerita. Sedangkan arca yang ada di dalam Candi Prambanan ini adalah arca seorang dewi yang dipercaya oleh umat Hindu, yang namanya adalah Dewi Durga.
Namun banyak orang yang berpendapat atau mempersepsikan bahwa patung ini merupakan patung Roro Jonggrang. Tentu saja Dewi Durga ini bukanlah Roro Jonggrang, karena Roro Jonggrang itu hanya ada dalam sebuah dongeng atau cerita. Oke, kembali ke kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Setelah Roro Jonggrang meminta dibuatkan 1000 candi, Bandung Bondowoso sempat heran dengan permintaan Roro Jonggrang. Namun Bandung Bondowoso tetap menyanggupi permintaan Roro Jonggrang untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu semalam. Dan Bandung Bondowoso pun meminta bantuan para jin untuk membuat 1000 candi tersebut. Dan benar saja, kurang dari semalam 1000 candi hampir selesai. Roro Jonggrang pun mulai merasa gelisah. Dia pun punya ide untuk membakar jerami dan membunyikan lesung sehingga ayam-ayam pun mulai berkokok. Karena mengira hari sudah pagi, para jin pun kabur meninggalkan pembangunan candi. Dan setelah dihitung, ternyata pembangunan candi berjumlah kurang dari 1000. Mengetahui kelicikan dari Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca atau patung untuk melengkapi kekurangan dari candi tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi review mengenai Candi Prambanan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selalu dukung dan ikuti channel YouTube NS Petualang dan berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya bisa terus update video-video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.